Oke, jumpa lagi bersama saya Sandro Jabrik Wong Ganteng Sak Donya, dan kali ini kita bersama Mbak E ya. Kita nggak usah sebut nama, kita ketemu Mbak E aja ya. Sampai saya sebut Mbak E aja. Dan kita hari ini bercerita tentang ngaji rasa. Weh, sampean kan wis subscriber ngaji rasa. Nah, subscriber ngaji rasa. Ngaji filsafat barang. Iya. Lebih banyak ngaji rasa apa ngaji filsafat? Ngaji rasa. Ngaji rasa. Kenapa kok ngaji rasa? Soalnya narasumbernya banyak. Bermacam-macam pemikiran, bermacam-macam sudut pandang. Nah, akhirnya bisa dijadikan apa ya? Referensi. Yang bermacam-macam dan bervariasi. Bervariasi, betul. Nggih. Gitu ya. Ya. Jadi di Hong Kong sudah berapa tahun? Di Hong Kong mulai tahun 99. Sampai 99 sudah di Hong Kong, Mbak? Sudah. Iya. Waktu masih belum nikah. Dulu pernah ke Singapura. Di Singapura cuma 1,5 tahun. Terus nggak finish, nggak betah. Akhirnya pulang. Terus di perjalanan di bis itu ketemu teman yang sama-sama pulang. Nah, terus habis itu ngasih nomor telepon, ngasih alamat PT yang di Surabaya, katanya bisa nyalurin ke Hong Kong. Itu naik lewat alamat itu. Saya tak cari. Jadi ketemu Mbak E di bis. Di bis. Padahal yang nggak ngerti. Tahu-tahu duduk di sebelah, terus tanya-tanya, terus ngasih alamat. Tuh. Ini loh Mbak, kalau sampean pengen ke Hong Kong. Terus tak cari, ketemu. Nah, aku masuk pisan ke PT itu. Kan di rumah nganggur, mau ngapain juga. Umur berapa itu? Waktu umur 19 tahun. Kan 81 kan? Lahir 81, waktu itu tahun 99. Berarti 19 tahun. Iya. 19 tahun. Sik gadis sih. Sik gadis. Masuk Hong Kong pertama kali under pay. Gaji 2.000. Libur 2 kali. Finish kontrak 2 tahun, terus pindah majikan, gaji full. Full pay 4 tahun. Pulang nikah. 1 kontrak tambah 4 tahun. 6. Satu kontrak under pay, 4 tahun full pay. Terus 6 tahun terus pulang nikah. Terus di berapa rumah, lama? Punya anak 1. Di rumah kurang lebih 2 tahun. Punya anak 1, berangkat lagi. 4 tahun nggak sukses. Pulang cuma bawa uang berapa? 10 juta. Selama 4 tahun. Soalnya setahun ganti majikan. 4 tahun itu ganti majikan 3 kali. 4 tahun ganti majikan 3 kali. Di Singapura, Hong Kong semua? Hong Kong semua. Wis total saiki gini. Habis nikah punya anak 1 kan. Terus berangkat lagi ke Hong Kong kan. Nah, itu 4 tahun itu ganti majikan. Berarti 3 kali. 6 tahun sebelumnya. 6 tahun sebelumnya itu sukses, pulang menikah. Terus punya anak. Terus 4 tahun lagi. Terus berangkat berarti 10 lagi. tahun. 10 tahun terus sama yang sekarang ini 6 tahun yang sekarang. 16 tahun total. Sik. 16 tahun. 16 tahun. Betah apa memang tidak ada pilihan? Apa memang Hong Kong itu menjadi pilihan yang terbaik dari semua pilihan menurut sampean? Hong Kong terbaik soalnya menyesuaikan kemampuan. Kan udah bahasa Inggris bisa, Kantonis bisa. Nah, itu kan terus blend, campur. Mau kemana kalau nggak ke Hong Kong? Nah, soalnya itu kan yang menjadi magnetnya ke sana itu kan. Bahasa Inggris oke, Kantonis oke. Terus lapo kok gak nang Hong Kong neh? Kan gitu pertanyaan jatuhnya kan.
Terus gini, 16 tahun kan saya tadi bilang. Total ya, 16 tahun. Total 16 tahun. Dari 16 tahun yang sampean rasakan, kan ndak mungkin enak kabeh. Betul. Sing fase atau titik di mana sampean gak enak itu pas kedatangan berapa kali? Yang habis nikah itu ya? Enggak, soalnya ini. Iya. Nggak enak itu nggak dari segi majikan tok, dari kehidupan pribadi, rumah tangga, terus sudut pandang, pola pikir kan campur jadi satu. Jadi akhirnya kan nggak enaknya itu wes campur. Soalnya di luar ekspektasi. Kan pertama menikah. Nah, namanya menikah kan kita nggak punya pengalaman. Oh. Pikirnya menikah itu bahagia, menyenangkan, ya ora. Terus apa-apa bisa, apa-apa maksudnya berdua, dibangun bareng, ditata bareng. Betul. Tapi pada faktanya kurang. mungkin rasaku aja ya. Mungkin rasaku aja kayak diabaikan. Kurang kasih sayang lah intinya. Perasaan sampean. Perasaanku. Soalnya apa? Kan suami kerja. Bener. Kan perempuan itu mintanya perhatian, diratukan. Ya kan? Diratukan. Ya enggak diratukan sih. Loh enggak, tapi ada kan. Seorang wanita kan kepingin diratukan. Perhatian maksudnya tapi itu rasa. Tapi itu rasanya sampean enggak dapet, enggak kena. Oh, jadi enggak sesuai ekspektasi. Nah, betul. Nah, itu. Lebih tepatnya menikah itu tidak sesuai ekspektasi. Akhirnya gersang, rasanya gersang. Terus pertanyaan saya sebelum dilanjut. Sing milih bojo iki sapa? Ya sing milih bojo ya saya sendiri. Tapi kenapa kok setelah dijalani gersang? Apa memang menghitung dan prediksinya enggak tepat? Nah, prediksinya enggak tepat. Padahal awal kenal itu oke, kenal itu nyambung, seiman. Terus tahu orangnya ya oke, maksudnya orangnya kan yo gak begitasan. Orangnya yo kalem, tapi setelah menjalani visi kok cocok. Sebelum menikah. Setelah menikah kok ngene. Kok gak sesuai ekspektasi. Iya. Ya ini bukan menyalahkan atau bukan melihat masa lalu, tapi sesuatu yang sampean rasakan. Yang saya inginkan. Kita itu kan punya keinginan kan. Inginnya ya, atau mungkin keinginannya sampean itu expect-nya terlalu tinggi menurut sampean. Mungkin bisa karena jadi. Yang bisa menilai kan sampean, orang lain kan nggak bisa. Bisa jadi. Oh, terlampau expect ya. Jatuhnya ya begitu. And the end akhirnya balik lagi ke Hong Kong. Habis punya anak satu, melahirkan, punya anak satu, terus ya melihat situasi juga kan. Kok ngene-ngene. Mungkin waktu itu saya terlalu menuntut. Terlalu menuntut, melihat tetangga bisa beli motor bisa, terus beli kulkas bisa, saya kok nggak bisa. Nah itu. Tapi itu menurut saya wajar loh sebagai wanita. Menurut saya loh ya, ini bukan expect, bukan pembelaan. Bukan. Itu hal yang menurut saya manusiawi. Manusiawi. Tapi karena mungkin effort, knowledge, kemampuan dari keluarga itu tidak bisa mencapai dan mendapatkan titik yang sebenarnya itu wajar dicapai. Menurut saya sih kan, kalau dari sampean ngomong loh ya, aku ini nggak ngelihat masalah, aku cuma ngelihat dari sampean ngomong, menurut saya itu hal yang wajar. Tapi hal yang wajar aja kita nggak kena. Nah, maksudnya kan itu tuh. Akhirnya padahal ke umum, keinginan umum. Beli motor, beli kulkas, itu wajar. Tapi nek mobil, ini baru menurut saya enggak, waktu itu enggak maksud saya. Betul. Ya kan? Motor, kulkas, ya kan, pingin bikin pagar, itu something yang normally gitu. Beli TV apalagi, ya itu normal. Tapi itu aja nggak kena. Kan bisa berarti dibayangkan. Deso berarti. Deso, betul. Terus di deso ya kayak gitu ya hasil. Dipaksa model apa, jungkir balik jempalian pun sepeda motor cek butuh kredit ya. Dan itu sebenarnya sampai sekarang kayak gitu. Iya. Jadi menurutku ya kalau kita bicara enggak
nggak terlalu parah. Tapi Mm-mm. sampean kan tetap punya piye carane aku Mm-mm. pingin iso kan gitu. Iya. Terus akhirnya berangkat ya. Akhirnya berangkat, suamiku tak pamiti, Mas, aku pengen berangkat lagi. Nah, terus anaknya sama siapa? Ya anaknya sama ibuku kan gitu. Ibuku kan di Kediri. Nah, rumahku kan alhamdulillah waktu itu menikah setahun itu sudah punya rumah. Mau keren oh. Tapi rumahnya orang tua. Jadi kan Oh beli orang tua. Ya jadi oke rumah no. tua. Oh ndak masalah no. Oh wis duwe omah the best sampean wisan. Ya, Umur itu setahun. Seneng banget tuh waktu Kerja. itu sebenarnya. Kerja 4 tahun. Heeh. Dapat rumah satu, Mm-mm. tinggalan orang tua lah. Mm-mm. Kita beli. Terus nggak beli lunas, uangnya separuh dulu. Terus orangnya bilang ya udah yang separuh terserah, maksudnya nyantai, bisa setahun, 2 tahun, 3 tahun, orangnya bilang gitu. Orang tuane sampean. Nggak, orang tua yang jual rumah itu. Orang tua yang Yang jual. heeh. Lu ya berarti rezeki no sama Bener. sampean. Nah waktu itu benar. Oh the best no. Rezeki. Berarti sampean Bener, orang bener. baik sejak dulu. Makanya dikasih kebaikan itu kan. Tapi masih belum lunas. merasa, enggak maksudnya sampean belum merasa bahwa seberuntung itu. Belum. Atau sudah? Sudah Justru- tapi sedikit. Seneng. kan beda hari ini. Mm-mm. Kita ngomong di hari ini sama masa itu kan beda. Beda, Menurut beda. sampean ya wis oke. Mm-mm. Tapi aku jek nom. Mm-mm. Aku jek tenagane, Mm-mm. aku kudu oleh lebih kan kayak gitu. Mm-mm. Tapi itu keren loh. Setahun Gitu. menikah sudah jadi rumah, Mm-mm. Mbak. Nah, Makanya aku nekat lagi. Nah, aku Berangkat. enggak punya rumah sampai sekarang. Yang punya rumah bojoku. Cuma namanya doang kan. Enggak, tapi aset sing liyane lebih dari rumah ada. Kan di Oke. kampung. Jadi itu ya, berarti ingin ada pencapaian. Kan buat melunasi rumah itu. Siap satu itu terus akhirnya Indian terus Terus lanjut. oke ya wes berangkat toh gitu. Nah, mungkin di saat itu aku berangkat itu pikiranku kan kemana-mana, Yes. ninggalin anak, Yes, anak yes, kurang kasih of course. sayang. Nah ini agak semrawut kan, tapi ya namanya Merantau. keinginan harus diwujudkan, niat. Sama cita-citanya kuat. terlalu kuat. Mm-mm. Nah, terus Meskipun beratnya di situ, terus habis itu ya tetap berangkat di PT, nunggu belajar, tapi yo pikiran nih belum bisa memanage, pikiran nih masih semrawut, yo mikir keadaan, mikir itu. ya. Terus namanya suami istri kan yo kadang kangen bojo, itu kan Ya, normal wajar. kan. 21 Bojone, sama bojone telepon gini yo wis Nahan itu semuanya. betul, emosi campur aduk wis. cita-cita, keinginan, harapan, goro-goro kulkas, sepeda motor karo nglunasi omah lah. Ya paribasane itu. Nah. Itu bahasa sederhananya. Mm-mm. Nah, pikiran semrawut itu tak bawa ke Hong Kong. Nah. Akhirnya kan tetap close deal bahwa sampean dapat majikan, no? Tetap Tapi akhirnya itu juga dibawa. dibawa. Ya pasti, no. Heeh. Dan ini yang terjadi Nah, ini sama yang teman-teman terjadi. semuanya. Terus lanjut. Nah, itu akhirnya ya wes berbagai macam apa ya, kendala, Yes. Masalah, problem, kumpul, jadi satu. Temen minjem nggak balik, wes Oh, ada? ada. Berapa tahun sampean? Atau Enggak. berapa rupiah? Ya nggak Berapa banyak modal? sih, 7 juta. Yuk, 5 7 juta tahun itu ya kroso, Mbak. Iya. 7 juta, 5 juta terus piro apa meneh iki? 3 juta. 7 juta, 5 juta, 3 juta. Mm. Kenapa ini Iya, terjadi? Nah, ini penting juga. Yo itu kan Kasihan. mohon-mohon. Oh. Nah, saya kan disembah-sembah. Nah, wis toh aku bantunen nanti tak balikin. Nah, aku Wah, juga belas kasihan sampean. Padahal sampean dhewe ya ruwet. Iya, benar. Ini loh luar biasa. Saya kan mikirnya kan saya punya anak gadis ya kan. Nanti kalau saya menanam kebaikan mungkin harapannya anak saya, anak mikirnya saya. gitu. Ternyata yang blotrok. Ya Berarti wes, tapi ini berarti pengalaman. menurut saya berarti cerita itu tuh nggak cuma nisapan jempol ya, orang kehilangan uang dengan temennya sendiri, dengan bestinya. Banyak. Itu tahun berapa kalau boleh saya tahu? Pasti ingat sampean kalau Tahun 2014. oh, berturut-turut 3 manusia. Mm-mm. Berarti itu sampean sudah 2014. posisi ada. 2012. Wong sampean iso minjemi. Mm-mm. Jadi- Sebenarnya ada, cuma kan yo
yang di rumah ini masih bisa direm gitu loh. Aku bulan ini nggak kirim ya gitu. Gara-gara cuma Gara-gara itu. what the fuck. Tapi alhamdulillah majikanku, siapa suamiku orangnya ngerti. Maksudnya enggak ngurus benar-benar ngurus, ngerti. Saya tidak melihat dari sisi itu. Saya melihat berarti ada kesalahan di masa lalu gitu loh, yang Mungkin pengalaman. keruwetan itu. Tapi harusnya ketika ruwet orang minta yo nggak dikasih, tapi harap pikiran positif tadi loh. Sopo ngerti ya, sopo ngerti kasihan. aku bantu, aku keruwetanku iso direwangi. Kan analoginya berpikir seperti itu. Padahal ternyata ya kaus padha ae. Iya. Oke, jadi seperti itu. In the end, fase rumit sumpek itu kan sampai tadi bilang 16 tahun. 16 tahun itu berarti keruwetan itu terus ya. Yang 4 tahun yang enggak, yang sebelum menikah, itu 4 tahun 4 tahun enggak. sudah dikasih orang tua semua kan hasilnya. Enggak ya, Yang jadi sebelum. jadi kan. Artinya Jadi. enggak ruwet di 4. Enggak, Di jadi. 4 tahun itu enggak ruwet, 16 kali 4 itu di 12. Berarti yang di 12 tahun inilah yang masa dimana hati goncangan, utang, orang wis ribut. Tapi satu hal, sampean masih bisa mempertahankan dengan pasangan. Nah, ini dulu, ini saya bahas dulu. Kok bisa sampean pada ruwet, sumpek sama bojo masih jalan bareng, jalan bersama? Ya Gitu ya. mungkin namanya bojo ya. Soalnya dari awal tuh aku sudah ngerti kayaknya sifatnya 11-12. 11-12 itu hampir sama gitu loh. Rasanya sudut pandangnya sama. Rasanya bisa disamakan. Dia bisa dipercaya. Buka rekening atas nama dia, semua atas nama dia. Ditaruh, yuk Di hasilnya ada. screenshot, Utuh. kirim di screenshot, kelong berapa, berkurang berapa, sisa Dilaporkan. berapa, dilaporkan. Wah, langka ini. Mbak. Dikasih tahu. Nah, itu Berarti terbukti, sampai hari ini. sampai hari ini. Sampai hari ini. Berarti pas sampai nemune. Makanya bertahan sampai sekarang. Makanya tadi bilang, mungkin ekspektasiku yang berlebihan. Betul. Betul. Wong endingnya kan masih bisa mempertahankan Masih. sampai hari ini. Berarti dia percaya sama sampean, sampean juga nggak ada alasan untuk tidak percaya. Gak banyak loh Mbak yang kayak sampean. Tapi awalnya gini, suamiku kan kalau nggak ibarat ayam ya, kalau nggak di sana cari kerja, nggak berangkat loh. Mintanya di Urat. Itu normally Mbak. Waktu mungkin seandainya aku tahu kebahagiaan itu malah mengundang rezeki, itu mungkin aku ya nggak sampai segitu. Soalnya waktu itu kan aku belum tahu sistem rezeki alam semesta itu caranya itu bisa datang sendiri, nggak usah dicari. Dalam. Percaya nggak? Loh, sama nanya sama saya. Malah lebih lebih percaya kan? Nah, waktu itu kan saya belum tahu. Enggak apa-apa. Makanya aku kan dengan emosi terus kayak kurang penerimaan, suamiku kok males banget, kesannya kan begitu. Siap. Padahal seandainya waktu itu aku seneng, pokoknya dia tak ladeni, tak layani sebagai suami, imam kan, sholat jamaah aku selalu. Tapi kok rezekiku seret, apa yang salah? Aku kan selalu begitu kan. Cari tahu. Ya ternyata aku wis melepaskan, wis pokoknya suamiku terserah mau kerja nggak kerja terserah. Setelah aku melepas, biar semua larut dengan kehidupannya sendiri-sendiri. Orang itu datang nyari dia, ngasih kerjaan, jadi nggak usah dicari, wes. Orang itu datang, Mas ayo ikut aku. Kerja, ya harus berangkat. Dek, aku berangkat, ada yang kerja. Sampai sekarang dicariin. Terus dia menyampaikan ke sampean nggak? Iya, aku kerja gitu. Terus nggak, maksud saya, kenapa ya kok akhir-akhir ini aku kok enek sing akeh nawari kerja? Pernah bertanya nggak sama sampean? Enggak. Nah, cuman sampean sendiri aja ya? Aku sendiri yang ngerasa. Berarti artinya gini nih, boleh jadi bahwa ketika perempuan itu sudah merasa pasrah dan menyerahkan wis sak karepmu lah Gusti Allah. Pokoknya aku sebagai wanita, ya aku melakukan apa yang menjadi kewajibanku. Dan
tolong dibantu. Mm-mm. Pokoknya gawen uripku supaya lebih enak. Nah, di fase titik itu di tahun keberapa? Dari 16 tahun tadi kan sudah berkurang 4, berarti di 12 tahun nih. 12 tahun itu 6 di tahun terakhir ini 6 tahun terakhir terakhir, cara berpikir sampean sudah mulai berubah. 5 tahun lah, 5 5 tahun tahun. terakhir, mulai pasrah, mulai melepaskan, rilis lah. Heeh. Wis. Awalnya kan aku kayak nyetir kan, bojoku Oh, kayak ya, setir ya, gitu ya. kan. Nah, tak Semakin disetir kok semakin ini rasanya. semakin nggak enggak pas. enggak bisa, pokoknya enggak bisa. Enggak sesuai lah intinya. Kurang apa-apa kurang, aku kayak enggak bisa nerima gitu. Nah, habis itu ya wis lah, pokoknya seluk-beluk rumah aku enggak ngerti. Sampean kerja ya silakan, enggak kerja ya wis enggak apa-apa. Gitu. Heeh. Itu terucap itu. Terus dianya gimana jawabnya? Diem, pendiam orangnya suamiku. Ya wes, nah ya wes lah gitu jawabnya. Ya wes lah, yang penting sampean di rumah ngopeni anak-anak, ya kan? Terus ngopeni orang tuaku. Orang tuaku kan sekarang di rumah kami kan. Oh ya. Bapak ibuku di rumahku, sekarang bapak yo stroke kan. Tapi ya oke, ibuku telaten ngerawat, ya wis. Terus dia juga kerja. Nah, ini satu lagi yang di luar ekspektasi, harapan, pikiran, di luar nalar, nulur. Di luar kan nurul. Ibuku kan lama kan nggak ke ziarah wali itu loh. Ya. Nah, kan lama nggak ke sana, terus pengen kan, terus bilang sama suamiku, ya udah boleh berangkat aja gitu. Lah nanti bapakmu gimana? Biar aku yang ngurus gitu. Mantune. Suamiku, terus yo gitu kan, kayak berak gitu ya. Ya, mandiin ya. Suamiku berak mandiin. Aku tuh nggak ngeh suamiku bisa kayak gitu tuh nggak ngeh. Aku diceritain sama emakku ya, brebes sampai aku nangis. Loh, emang bisa dia kayak gitu? Lah nyatanya bisa. Gitu, nyatanya di jemuran itu popok-popok itu ada. Berarti kalau ada popok kan berarti dia yang ngelakuin. Aku sampai nangis, sampai ya wes, bersyukurku malah bertambah. Jadi energi rilis tadi wes sak karepmu lah, nyambut gawe ora, energi rilisnya dilepas. Terus kabar baik, dapat kerjaan, terus ternyata sifatnya kayak gitu kan, sifat terpendam yang kita nggak menduga-duga kan. Biasanya kan orang itu kan jijik, kan? Enggak, ternyata enggak. Ya itu terus akhirnya bersyukurnya ditambah, akhirnya ya itu. Padahal waktu itu aku belum bisa memaafkan, maksudnya masih mikir kehidupan itu kok gini banget ya gitu. Anakku sakit-sakitan, masuk rumah sakit, ya enggak rumah sakit, kayak klinik sering-sering gitu. Aku rumit anak batuk, aku rumit anak sakit. Oh, ngefek, bener. apa yang sampean rasakan berdampak ke mereka. Soalnya kan yo nyambung, punya anak nggak bisa ngerawat, itu kan perasaan gimana toh rasanya. Itu namanya ibu. Nah, setelah aku melepas, yang penting gajiku tak kirim ke suami semua, nanti buat apa terserah wes, mau apa wes terserah. Yang penting semua tercukupi, semua keturutan keinginan anak-anak keturutan, terutama sekolah kan itu. Terus makin kesini kok makin, maksudnya mereka udah energinya sehat terus, nggak pernah sakit-sakitan. Akhirnya sampean menemukan kuncinya. Oh, kuncinya itu kudu aku. Kudu lilo, kudu lego. Bener. Kudu percaya. Penerimaan. Yo aku tak nyambut gawe, posisine ngene. Itu. Nah, itu 5 tahun belakangan ini. 5 tahun terakhir. Berarti kalau 16 tahun dari setelah 4 tahun berarti di tambah 5 9
9 ke 16 7. Berarti 7 tahun itu masa dimana Masa transisi. sampean merasa bahwa segala sesuatunya kok ruwet terus. Akhirnya sampean Apa yang menyadari salah? apa yang keliru. Berarti koreksi ke dalam dong berarti. Bener. Kenapa kok sampean koreksinya sampai ke dalam? Nah, Ini kan gara-gara penting ini. gara-gara saya seperti itu melihat channel Ngaji Rasa, itu penyebabnya. Yang triggernya. Trigger utama. Jadi Kan mendengar. sampean dengerin. Kenapa kok mau dengerin itu? Apa pertama kali konsen ngelihat itu tuh, kalau tadi kan sing tausiah kan akeh. Tapi kan ada yang pemantiknya gitu loh. Itu dari kata-kata apa atau dari kalimat apa atau pas edisi yang mana? Barangkali teman-teman nanti ini menjadi dorongan motivasi buat mereka untuk ngaji Rasa juga. Kan nggak sengaja loh. Itu kan nggak sengaja. Nggak dari 1-2 episode kan sampean mulai ngerasakan lah. Uripku iki kok koyo ngene. Nah, itu berapa episode sampean sudah melewati mereka sehingga iki cocok iki kayak nutrisi vitamin otakku ngono lho. Ya, berapa episode? Berapa episode? Yo dari Kan kepancing gitu loh, Mbak. Pokoknya dari awal itu. Iya, 5 tahun yang lalu. Iya, 1 kali, 2 kali, 3 kali terus. Dari sekarang ya sudah. Bukan, maksud saya di awal. Di awal. Kan awal pasti lihat episode pertama kan pasti sampai ngeliat toh. Dari episode pertama itu rasanya opo gitu. Dari pertama itu kok ada channel Ngaji Rasa. Kan lewat terus sampai dengerin kan pasti kalimatnya ada yang sampai ingat. Pertama. Ini yang pertama nggak usah judulnya tapi yang sampai wah aku klek. Ya, mengenal diri itu. Mengenal diri. Pokoknya memahami diri, ngaji diri. Itu. Dari titik mengenal, itu ya. Di Ngaji melihat Rasa. Ke dalam. Dari Ngaji Rasa, dari melihat ke dalam. Titik. Gerayangi awake dhewe, tafakur. Bener. Ya kan, terus meditasi. Introspeksi diri. Betul. Apa meneh? Zikir. Itu. Nah kan kita kan waktu sholat kan, waktu syahadat itu kan menunjuk kan. Asyhadu alla ilaha illallah itu kan menunjuk. Nah kan yang 4 jari ini kan ke dalam. Nah yang 1 jari kan keluar. Jadi kita melihat keluar itu jangan banyak-banyak. Bener nggak? Yang melihat ke dalam itu diperbanyak kan gitu. Nah itu filosofinya masuk juga. Terus tak pikir, aku ngelap jendela mikir, nyuci piring mikir, masak sih terus ya itu pokoknya sering-sering melihat ke dalam itu ada apa, ada pikiran, ada rasa. Nah itu yang sering kadang kan pikiran dan rasa itu kan nggak sama. Nah supaya sama gimana itu ya itu terus tak tambah lagi tak renungi, tak cari tahu aku ini manusia itu ada apa aja kan gitu. Ya itu ada pikiran, ada otak itu ada sarafnya. Nah ini makin ke situ makin menemukan betul, makin memahami betul. Nah, sistem yang di dalam semakin kita tahu, ternyata sistem yang di luar itu kurang lebih sama. Mengikuti yang di dalam. Betul. Makanya tadi bahagialah, maka rezeki akan datang. Jadi gimana caranya kita bahagia itu dulu kan? Padahal rezeki itu nggak usah dicari, bener nggak? Rezeki nggak usah dicari, sudah disediakan. Tergantung caramu mengambil, bener nggak? Nah kalau rezeki sudah disediakan, kita punya cara untuk mengambil. Lah kita punya kantonis, ya kan? Punya bahasa Inggris. Mengambilnya yo jadi TKW. Yo, itu kurang lebih gitulah.
caranya caranya mengambil begitu. Terus yang pinter jualan, bikin makanan. Nah, caranya mengambil rezeki yaitu bikin makanan disajikan pembeli. Konsep Kayak itu gitu, kalau ha. aku. Kalau konsep aku, Mm-mm. kalau aku rezeki itu ada datang Mm-mm. ketika kita memberi dulu. Oke, setuju. Mm-mm. Jadi Setuju. kalau kita nggak memberi, Mm-mm. maka nggak ada yang kembali. Betul. Ada filosofi. Nah. Mendapat 2, memberi 1. Kehilangan 1. Kehilangan 1, Get 2, buy one. Loss. lost 1. Get 2, lost Lost 1. one. Jadi ya itu dikurangin. Makanya kalau di Nasrani kan ada sistem per 10. Nah, itu kan sebenarnya ngeri ngajinya sampai ini sampai per 10 barang loh. Ini sampai lintas loh. Membalanskan harta benda Itu kita. aku ngaji hari Minggu itu. Nah kan Sekolah Minggu per 10-an. betul. Soalnya buku Katolik, lanjut. Nah kan orang kalau makan kan pasti BAB kan. Nah masa makan terus nggak BAB, nggak BAB. Nah masa nerima masuk nggak sih? Iya. Iya. Masa nerima gaji terus nggak ngasih, yuk kan? Ya kan? Enggak, kalau itu bukan analogi. Kalau yang kita makan terus enggak kita keluarkan itu bukan analogi. Kita makan itu kan kita Sistem masukkan. alam. Enggak kita masukkan. Yang kita masukkan baik aja bisa jadi tai loh. Oke. Bener nggak? Nah, kalau itu analoginya itu. Tapi kalau analogi rezeki itu menurut saya bukan begitu. Bukan begitu. Oke. Kalau kita berbicara rezeki, bagaimana cara menarik rezeki? Kalau menurut saya ya, yang paling pertama adalah bahagia. Setuju banget. Jadi Oke. kebahagiaan itu akan menarik segalanya. Dengan kita bahagia, dengan kita semangat, kita melakukan sesuatu kan antusias. Nah, ketika melakukan sesuatu antusias, artinya energinya itu sudah, uang rezekinya itu udah di depan mata karena antusias. Terus dijalani dengan ikhlas dan sabar, kena semua. Magnet. Ya, jadinya sampean coba proses ke Hong Kong. Males-malesan. Ya kan? Kok ngene ya? Kok Dengan gak keruwetan. enak. Interminute kan mulai. Betul. Tapi aku harus jalani nih, omahku kurang beres. Ya kan? Omahku kurang beres, aku pengen tuku kulkas, aku pengen tuku motor, kan berarti antusias. Ada tujuan yang dicapai. Sebenarnya tujuan itu juga bisa tidak tercapai loh. Kita ada yang anak-anak 2 bulan, 1 bulan, 3 bulan punya tujuan pengen nyicil rumah, tapi 2 bulan dia sudah break, patah arang, rumah itu nggak kena. Berarti jadi. Tujuan itu belum menjadi yang utama. Tapi lakukan dulu. Entusiasme, semangatnya, kebahagiaannya kamu menjalannya itu. Yang seperti sampean katakan tadi, jangan terlalu banyak melihatnya yang keluar. Keluar itu ben tugas iki. Nah sing nang jero iki tugas awake dhewe. Keluare piro, caire piro iki kan urusane Gusti Allah iki sing siji ngene wae. Betul. Nah, terus ditarik begini kan. Habis begini terus ditarik begini. Nah, ya bener. Dari ngene ajarane kan tarik mendur kan. Kalau ditarik ke depan kan masih melihat makhluk kan. Ngene. Terus ngene kan. Terus Betul. Dinaikkan, aku bersaksi bahwa hanya ini kan mendur. Nek wis wani bersaksi ngene ya kudu iso masrahno no. Betul. Luar biasa loh. Jadi itu ya titik baliknya ya. Kesumpakan itu justru karena ngelihat yang men-trigger adalah konten ya. Men-trigger sampai ngelihat kok koyo ngene. Berarti di dunia Hong Kong yang notabene-nya Tuhane iki duit, sampean bisa ya tidak melihat itu sebagai sesuatu yang paling penting. Kan bisa. Anak-anak semuanya kan pandangannya gak duwe duit. Gak duit, gak iso lapo-lapo, gak iso mangan. Kan masih di titik itu kan. Banyak yang masih di titik itu.
belum di titik bahwa aku bagaimana bahagia sehingga duit itu teko. Mm-mm. Kan belum di titik sana. Mm-mm. Nah, itu kan berarti ceritanya. Teman-teman, ini mbaknya ya, bukan saya ya, sekali lagi ini mbaknya. Di titik dimana dia rilis ya, Mm-mm. melepaskan, let it melepaskan go. melepaskan, memaafkan. Nah, let it go, biarkan itu semuanya. Mm-mm. Ya sudah, memang bukan. Tidak menyalah-nyalahkan, Hmm, tidak memprotes, hmm. itu. Jadi di situ. Mm-mm. Nah, setelah sampai di titik itu, ini kan sudah tahun kelima, Mm-mm. tahun keenam. Yang semakin sampean rasakan itu di mana? Pasti kan rasa bersyukur itu tinggi, tapi selain itu, Selain rasa bersyukur, selain rasa bersyukur, ya itu pasti impactnya setelah melihat ke diri dalam diri kan bersyukur. Mm-mm. Nah, setelah bersyukur kan muncul itu kebahagiaan, karena bahagia itu syaratnya bahagia itu bergaris lurus dengan rasa syukur. Mm-mm. Nah, ketika kita syukur, oke, suami dapat kerjaan, Mm-mm. sampean pekerjaannya jauh lebih enak. Mm-mm. Anak-anak sehat, Nah, ini kan bersyukur tuh. orang tua sehat. Setelah bersyukur itu terus piye? Setelah bersyukur, menikmati hari-hari itu, menikmati. Jadi kalau ada kesalahan, umpamanya dibentak majikan, itu udah enggak ini, Nggak enggak efek. efek, enggak. Kan dibentak terus ya udah habis dimarahin, ya kamu tuh salah gini. Ada ya? Biasanya Ada kan fase itu? ada. Biasanya kan sakit hati. Heeh. Terus kita kembali ke dapur sambil ngelanjutin kerjaan kan dongkol. Heeh. Ini udah enggak Bisa ya? bisa. Bisa Udah selesai. Saat itu juga. Ya itu masih di fase bersyukur, Mbak. Mm-mm. Belum buat snacks. What next? Kena. What Loh, next? itu bersyukur, Belum. Mbak. Mm-mm. Itu bener-bener sampean yang jari keempat melihat dalam diri loh ya. Aku kerja nang kene kok karo majikan, dipetaki, dibengoki, diseneni, wajar aku digaji kan. Nah, itu masih nilai ke dalam diri dan bersyukur. Dan bersyukur. Belum buat snacks. What next? Apa-apa bisa. Kenapa? Apa-apa bisa. Nah. Maksudnya ingin ngapain bisa. Melakukan apapun, Melakukan apapun bisa. berharap apapun, memimpikan bisa. Sesuatu itu sudah tidak Bisa. terlalu Tidak terlalu ngoyo. Bener. Yo enggak. Iya, gimana? Yo nyombong enggak nyombong. Lo enggak. Maksudnya, Ini bukan persoalan sombong. Mm-mm. Ini adalah Hasil dari- pikiran yang bisa menarik something. Menarik, Itu sampean cerita enggak apa-apa. Ya kayaknya beli mobil itu kan enggak ada ekspektasi kan. Ya, enggak ada cita-cita. Nggak Dulu ada mau cita-cita. motor sama kulkas kan. Mobil itu enggak ada sedikit pun cita-cita, enggak ada. Terus Terus akhirnya kok bapak stroke kan. Bapak stroke terus mikirnya, harus nganter. pijet, periksa. Asma. Masa sepeda motor. Bapakku kan gemuk. Ya. Lah suamiku kan kurus. Makanya kok aku kasihan ya. Terus habis itu ya udah scroll Facebook, marketplace itu kan ada kan mobil ini, mobil itu. Nyekrol aja. Lihat-lihat. Enggak tahu kok diarahkan ke marketplace gitu. Terus Ya, terus kena. loh, ini kok bagus gitu. Ini kok bagus. Terus aku kok sukanya yang ini. Nggak ada yang nyuruh, kok aku sukanya yang ini, mobil warna biru gitu kan. Terus nganter sekolah anak majikan, ngelihat mobil biru. Dibayangkan. Mobil biru kok di mana-mana ketangkep. Kok itu kok kan keren. Aku suka kan keren. Jadi sesuatu yang keren kan tak pandang sampai habis, sampai nggak kelihatan kan. Ya hanya membayangkan saja. Hanya membayangkan saja, tanpa ada Kemudian? rasa aku suatu saat enggak ada ekspektasi. Menikmati ya. Walaupun aku belum memiliki. Tak rasakan. Kok keren ya, kok api ya. Kemudian Suamiku telepon. terus Padahal belum ada wacana kasihan nganter bapak pijet ini itu. itu masih dalam benak. Belum keluar dari mulut. Belum. Oke, langsung. Suamiku telepon. Piye ya? Gimana ya kalau kita beli ini aja gitu. Loh, Nyetrum. aku pun Vibrasinya udah mikir, dapet. aku pun udah mikir kok sampean ngomong ini. Terus Gitu. kemudian Ya udah gayung bersambut. beli. Ya habis ya nggak langsung habis itu nabung 6 bulan Kena. kena, alhamdulillah.
Ya aku kan sukanya warna biru. Ya suamiku yang pikirannya ya juga warna biru. Aneh kan? Enggak. Nggak aneh ya? Emang ini kekuatan alam nggak ada. Kalau kekuatan alam bicara itu nggak ada yang aneh, benar. Gini, Ajaib. bukan. Itu kan keyakinan diri sampean. Mm-mm. Jadi menarik segala sesuatu. Kalau aku cerita itu Mm-mm. 100 kali 100 jenis aku bisa ceritain sesuatu yang tak tarik dan datang. Oh. Betul. Makanya aku pancing. Opo, what's next setelah bersyukur tadi apa? Akhirnya kan kita memunculkan pemikiran, memunculkan bayangan, memunculkan keinginan untuk menarik itu. Itu setelah syukur itu diisi itu. Mbak, makanya pertanyaanku tadi, setelah syukur what's next? Berarti kan visi. Misi nextnya apa setelah bersyukur? Ternyata ketemu. Nah, ini pembelajaran ya, sekali lagi buat teman-teman. Ini bukan isapan jempol dan ini bukan saya yang ngomong. Kalau sampean kalian semuanya aku yang ngomong. Lah lambene Sandro pasti yus gelamit ngene-ngene wis jagoan ngomong. Tapi ini mbaknya yang ngomong. Saya hanya sebenarnya pengalaman apa yang dialami mbaknya itu tidak jauh berbeda dengan apa yang saya alami. Bahkan ketika kita mampu meyakini, menarik sesuatu. Aku banyak mbak yang sederhana, motor CB, Land Rover, pindah rumah, punya bojo yang kayak orang Cina, kena semua. Ini baru 4 nih. Kita cerita no kabeh ya. Jadi nggak terhitung. Enggak. Aku bisa menyebutkan itu semuanya karena aku fase itu tak tarik dari cara berpikirku yang kuat. Bahkan, dengan sengaja atau tidak sengaja? Aku tak sengaja. Tak sengaja memang aku berpikir. Bahkan kalau aku bicara sama sampean, aku bilang, kapan ya aku di bisnis ekspor impor? Aku bilang dalam hatiku seperti itu. 2, 3, 4 bulan yang lalu sebelum aku kena jantung, orang Jakarta telepon saya. Suruh saya nyari syarat untuk mendirikan sebuah perusahaan, anak cabang perusahaan di Hong Kong. Itu kan menarik. Makanya ketika sampean berbicara seperti itu, ya ayo kita ceritakan. Tapi pengalaman sampean, pengalamanku kan iso bullshit. Betul. Nah terus Indian terakhir, ini yang sangat juga bukan Isapan sekali jempol. lagi bukan isapan jempol, dan ini terjadi. Aku bilang kayak gini, gimana ya caranya work from home? Online. Work from home. Aku pikirnya kan aku bekerja di rumah. Nah sekarang kan yang saya lakukan Podcast. bekerja di rumah. Ya impact dan dampaknya itu nggak harus besar. Betul. Tapi kita harus selalu menarik mimpi itu ke dalam diri kita dan merasakan aku dapat, aku menikmatinya. Kayak sama tadi ngelihat aku pasti bisa. Mau mobil biru. Seneng sama lihat. Aku padahal aku sing paling sering ini makanya aku selalu bilang, setelah aku punya rasa syukur what next. Aku ketika punya keinginan sesuatu, begitu tak lihat gambar tak kasih tahu kan istri saya. Kan apa bedanya sampai bojone sampean mang? Selalu tak kasihkan ke pasangan. Saya belum ngasih tahu, dia malah ngomong duluan. Nah kalau saya selalu aku ngasih tahu karena vibrasinya pasangan itu tidak terlalu kencang. Makanya aku membagi, meresonansi. Meresonansi, betul. Land Rover itu pingin tak beli sejak SMA. 2021 kemarin kebeli. Keren. Ya, bukan. This is nature of law. Hukum alam. Jadi hukum alam itu, tetapi satu hal yang ingin selalu saya sampaikan, memberilah, berbuatlah baik. Sampean tadi denger nggak? Aku jual video. Nah, nek jualnya 500 kan kemurahan, Mas. Ada yang ngomong nggak? Ya, aku justru ketika aku jual itu murah, sebenarnya aku bukan ingin meraup 500-nya, tapi impact setelah 500 tadi datangnya jadi berapa. Benar. Tapi aku effort, aku keluarin dulu something.
ini tak duduki karyaku. Mm-mm. Ini tak dudukin. Aku kan menghasilkan dulu. Nah, di situ syukur. Oke. Balik lagi ke sampean. Berarti di hari-hari ini sampean sudah di titik di mana sampean sudah merasa bahwa everything is fine. Ya, everything is fine. Dan tinggal what is next? Pencapaian terakhir. Yo enggak pencapaian terakhir, pencapaian yang next. Harapan yang berikut. Beli sawah. Beli sawah sudah, tanda tangan, sedang proses ini balik nama. Nah, pikiran berikutnya itu sudah kena, nggak perlu dibahas. Yang belum kena. Tapi belum lunas. Ya. Heeh. Tapi sudah Sudah dapat. sudah separuh kena, Heeh. itu nggak perlu dibahas. Nextnya lagi. Loh, sama Next. saya begitu. Heeh. Next, yaitu nyekolahin anak. Nanti ya nggak Ke? tahu, anaknya katanya mau ke Korea, tapi nggak tahu. Kelas berapa? Belum tahu. Kelas 2 SMP. Jangan bilang nggak tahu. Kelas 1 SMA sekarang. Jangan bilang nggak tahu. Justru sekarang ini dimulai. Mm-mm. Di planning. Nah, les kan bahasa Korea. Ada harapan. Heeh. Wajib bahasa Korea dia les. Kalau sudah ada tes ujiannya dia harus ikut. Terlepas nanti dia masih kelas 1, nggak apa-apa karena dia harus ikut pengalaman. Mm-mm. Nah, kalau ini ngomong sama saya, kan saya sering ngobrol sama teman-teman ya. Mm-mm. Saya itu nggak mikirin cuman kalian. Mm-mm. Masa depan kalian itu loh tak pikirin. Dengan cara apa? Anakmu settingan. Mm-mm. Kan begitu tuh. Mm-mm. Aku kalau live, Mm-mm. aku kalau bikin konten, pikirin Mm. kurang piye aku. Gak masa depanmu tok loh. Gak sekarang dirimu ngomong sama aku. Aku sampai membahas bahwa setelah ini kamu mau Generasi ngapain? Nah, berikutnya. generasi berikutmu itu mau apa? Nah, itu bentuk dari rasa syukur saya yang besar. Jadi aku melakukan effort, melakukan usaha, melakukan tindakan, Mm-mm. dan aku tidak memperdulikan hasil. Mm-mm. Soalnya kalau seneng sendirian nggak enak, lebih enak seneng bareng-bareng, ya nggak? Seneng bareng-bareng, Tapi ada orang yang senangnya terus dibuat sendirian. dirasakan sendiri, orang lain enggak. Yo. Besoknya tumbang itu. Nah itu kan soalnya. Nggak dibagi soalnya. Heeh. Ya memang hukum alam kayak gitu. Harus bareng-bareng. Nggak tahu ya kok gitu ya. Kenapa? Seneng harus bareng-bareng. Kalau sendirian itu nggak bertahan lama, bener. Sekarang saya tanya, Mm-mm. Gusti Allah, ya kalau kita percaya ya, Mm-mm. sekali lagi nih kalau kita percaya, Mm-mm. memberikan segala sesuatu itu kan ke semuanya. Mm-mm. Ya. Orang Nggak ada, baik, orang jelek, bener. nggak pandang pilih. Mm-mm. Dihidupi semua. Lah iku lho, sing duwe donya iki sebegitu adilnya dia. Lah kalau ae dhewe seneng digawe dhewe, Nah, kancane gak diumani. Lho kok gak diazab? Oke. Masuk kan? Nemu. Heeh. Loh, Nemu iya. titik temunya. Heeh. Makanya kan seseorang yang mampu berbagi kebahagiaan, Kebahagiaan. Mm-mm. sebenarnya levelnya yang berbagi kebahagiaan itu sudah bukan bahagia lagi dia. Cinta. Iya. Makanya dia terus berbagi. Mm-mm. Memberi. Pokoknya Iya. memberi. Nah, Heeh. itu namanya level kaya. Kaya secara mental. Abandon itu ya. Nah. Lah sekarang orang mau memberi. Mm-mm. Sik ngitung aku gak duwe duit. Mm-mm. Lah aku sesuk mangan opo? Nah, Lah terus berarti aku piye? Berarti kan jek miskin. Belum abandon. Heeh. Lah tapi nek dhek gak mikir, ya satu sih saya ketanding. Heeh. Wis sesuk pikir sesuk. Nah. Gusti Allah. Oke. Wis ora usah ngomong nang Gusti Allah. Heeh. Gusti Allah Tahu wis. semua. Heeh. Dibalekno piye? Iku akeh cerita kan. Heeh. Bahkan dikontenin semuanya, ngasih uang, Mm-mm. sing teko, sing goblok. Kalau itu jangan tanya ke saya, sampean percaya apa enggak? Jangan. Sudah levelnya kita bukan sampean percaya enggak? Bukan itu level. Mm-mm. Level yang kita bicarakan apa yang kita berikan lagi yang jauh lebih besar Lebih besar. dan lebih berdampak kepada orang lain. Mm-mm. Itu kalau saya. Karena tidak selalu Mm-mm. memberi itu persoalannya harta. Mm-mm.
Kalau aku percaya gini Mbak, di dunia ini sesuatu yang sangat mahal. Terus kita langsung aja, bukan uang, bukan harta, bukan kesehatan, tapi waktu. Waktu itu Demi yang waktu. saya nilai sesuatu yang paling berharga dalam hidup. Terus ketika aku ngangkat telepon, ya Mbak, masalahnya apa? Waktuku kan yang Mbak kasih. Nggak cuman waktu tok, pengetahuanku, knowledgeku, Penerimaan. segala sesuatu yang ada di dalam diriku tak lampiaskan di situ. Alhasil, sampean kan ngerti dhewe. Duweke marang dhewe to. Celak-celuk, "Woi. Sudah jadi wadah kan? Nah. Kita mewadahi semua. Jadi bukan karena uangnya dulu, tapi karena aku merasa punya. Tak bagi Tak kasih, dulu, tak kasih dulu kan. Sampean butuh apa? Yang penting kan duduk duit. Sing aku ngomong. Nah, oke, sekarang closing statement ya, dari sampean. Jadi setelah mengaji rasa dan rasa syukur yang gede, melihat sebuah fenomena yang sampean lihat teman-teman yang down, yang merasa hidup kok sebegini, pesan apa yang bisa sampean sampaikan kepada teman-teman kira-kira? Pesannya ya jangan tumbang. Jangan tumbang, terus berjuang, terus yakini aja kita itu berjalan ibaratnya sekarang sedang di lorong gelap kan. Percaya di ujung lorong itu ada cahaya. Itu. Sama ini Jadi, loh, Mak. Solusi, Sama ini cerita no yang ini nih sampean Iya. tadi loh. Iya. Itu penting sampean balenin. Ya teman-teman, Heeh. jangan putus asa, jangan tumbang, terus berjuang, terus diyakini kalau sekarang kita sedang kesulitan, berarti kita ada di lorong gelap. Nah, kita harus percaya di ujung lorong itu pasti ada cahaya. Suatu saat kita pasti keluar dari kesulitan itu. Makanya terus aja, terus melangkah, terus berusaha. Penerimaan. Mungkin ini ya cobaan. Ada tadi loh Mbak yang harus sampean sampaikan. Aku aja jeeling. Tak garis bawahi. Yang mana? Kalau punya masalah, jangan cari jalan keluar. Nah, bener. Ayo sampean baleni. Lupa. Tak pancing. Kalau punya masalah, Heeh. jangan cari jalan keluar. Jalan ke dalam itu solusinya. Muhasabah, Jadi, introspeksi diri, melihat diri. Terus diusahakan seneng, hatinya seneng. Setiap kegiatan yang kita lakukan itu harus kita senangi. Kita nikmati, bener nggak? Ya lanjut. Yaitu pokoknya nggak boleh putus asa. Semua ada solusi. Jangan cari jalan keluar. Jalannya ke dalam. Gitu. Udah. Terima kasih Mbak. Lain kali disambung lagi. Ya, lain kali materinya agak dalam ya Mbak. Siap. Bacanya sampean tambahi ya. Aku akan menanti. Siap. Menanti materi berikutnya dari sampean. Siap. Tapi ya. Harus dipancing dulu. Iya, sampean aku tahu. Aku ngerti. Siap. Yang penting ngajinya sampean sudah ngelihat, terus bahas ini baru aku tahu arahnya nanti yang mau dibicarakan ke arah mana buat teman-teman. Oke, teman-teman, terima kasih tamu saya hari ini semakin hari semakin wow, semakin istimewa. Jadi fase 6-7 tahun yang semrawut ya itu bisa diselesaikan dengan baik dan benar, dan penerimaan dalam diri mbaknya itu sudah sangat powerful sehingga dia mampu bisa bersyukur, dan akhirnya setelah bersyukur adalah semua baik-baik saja. Menarik sesuatu yang belum datang untuk bisa datang ke dalam diri kita. Oke, gitu aja. Terima kasih. Keep stay tune my YouTube channel and see you next video. Bye bye. Bye bye.